Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Biologi kelas 11-3. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Karena tak kenal, maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Almira. Nama saya Titi Waliana. Nama saya Muhammad Al-Ghazali. Nama saya Fitra Dipa Syafira. Nama saya Nurinda Oktaviasari. Saya Farah Febriana Zahri. Di sini kita mau ngapain sih? Ngapain ya? Jadi kita mau bahas apa sih maksud membran plasma atau membran sel yang melakukan transport aktif. Apa ya kira-kira? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, jadi apa sih membran plasma yang melakukan transport aktif itu? Membran plasma atau membran sel yang melakukan transport aktif adalah lapisan pembatas sel yang menggunakan energi untuk membawa zat-zat tertentu melawan gradien konsentrasinya, yaitu dari area konsentrasi rendah ke area konsentrasi tinggi. Transport aktif adalah salah satu fungsi vital membran sel yang membedakan dari transport pasif seperti difusi yang tidak memerlukan energi, sedangkan fungsi aktif memungkinkan sel untuk mempertahankan homeostasis dan menjalankan bagian proses biologi yang sangat penting. 2. Transport aktif melawan gradien konsentrasi. 3. Membran plasma atau membran sel yang melakukan transport aktif melawan gradien konsentrasi adalah mekanisme vital di mana sel memindahkan zat-zat tertentu dari area konsentrasi rendah ke area konsentrasi tinggi. Proses ini yang ibaratnya berjalan menanjak, memerlukan energi agar bisa terjadi. Itu pergerakan melawan arus. Bayangkan sebuah sungai mengalir dari hulu ke hilir. Transport aktif adalah pergerakan melawan arus atau melawan gradien konsentrasinya. Zat dipaksa berpindah ke area di mana konsentrasinya sudah lebih tinggi. Yang kedua adalah membutuhkan energi dari ATP. Karena pergerakannya melawan arah alami, proses ini tidak hanya terjadi begitu saja. Sel membutuhkan energi untuk menjalankan pompa atau mekanisme transport aktif. Sumber energi utama yang digunakan adalah molekul ATP atau adenosis trifosfat. Molekul ini dipecah untuk melepaskan energi kimia yang kemudian digunakan oleh protein pembawa di dalam membran sel. Yang ketiga, menggunakan protein pembawa spesifik. Nah, transport aktif ini tidak dapat dilakukan oleh semua zat. Proses ini difasilitasi oleh protein pembawa, atau bisa dibilang carrier proteins. Setiap protein pembawa bersifat spesifik, di mana ia hanya akan mengenali dan mengikat zat-zat tertentu. Misalnya, seperti ion natrium atau glukosa. Kemudian dipompa melintasi membran menggunakan energi ATP. Contoh paling terkenalnya yaitu pompa natrium kalium yang menjaga keseimbangan dalam sel saraf dan otot. Dan ternyata transfer aktif dibagi menjadi 2, yaitu salah satunya transfer aktif tidak langsung atau indirect transport, atau juga yang biasa disebut dengan transport sekunder yang menggerakkan molekul melintasi membran sel melawan gradien konsentrasinya menggunakan energi yang tersimpan dari transport aktif primer. Simpon yang berpasangan adalah istilah umum yang mencakup baik simpon atau impon, dan konsep utamanya adalah bahwa transport satu zat yang bergantungan pada zat lain. Salah satu zat bergerak menuruni gradien elektroniknya dalam konsentrasi tinggi yang rendah, melepaskan energi yang kemudian digunakan untuk menggerakkan zat kedua melawan gradien elektronik kimianya dari konsentrasi rendah ke tinggi. Contoh klasiknya adalah transport glukosa natrium di sel-sel usus halus, di mana protein pembawa yang sama mengikat natrium dan glukosa. Natrium bergerak ke dalam sel mengikuti gradiennya, dan energi yang dilepaskan digunakan untuk mendorong glukosa masuk juga. Yang kedua adalah antiport atau counter transport. Antiport adalah jenis transport aktif secara langsung, adalah di mana zat yang berbeda bergerak ke arah yang berlawanan melintasi membran sel. Satu zat bergerak menuruni gradien elektrokimianya ke dalam sel. Sementara energi yang dilepaskan digunakan untuk mendorong zat lain keluar dari sel melawan gradiennya. Nah, contohnya adalah penukar natrium kalsium yang ditemukan di banyak sel,
di mana natrium masuk ke dalam sel mengikuti gradiennya, dan energi yang dilepaskan digunakan untuk mendorong kalsium keluar dari sel. Simpon yang berpasangan adalah istilah umum yang mencangkup baik simpon atau impon, dan konsep utamanya adalah bahwa transport satu zat yang bergantungan pada zat lain. Kedua zat tersebut berpasangan dalam suatu protein pembawa dan pergerakan satu zat, biasanya ion seperti natrium dan proton, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan zat kedua melawan gradiennya. Dengan kata lain, energi yang dibutuhkan tidak berasal dari hidrolisis langsung ATP, melainkan gradien elektrokimianya yang telah diciptakan oleh pompa ion transfer aktif primer sebelumnya. Yang keempat adalah transfer aktif secara langsung atau direct active transfer. Transfer aktif secara langsung juga dikenal sebagai transfer aktif primer, adalah proses di mana sel secara langsung menggunakan energi dari hidrolisis ATP untuk memindahkan molekul melintasi membran sel melawan gradien elektrokimia. Yang pertama, ada mekanisme menggunakan pompa protein. Transfer aktif menggunakan protein pembawa sebagai pompa. Protein ini secara spesifik mengikat zat atau ion yang akan diangkut. Ketika ATP dihidrolisis dipecah menjadi ADP dan fosfat, energi yang dilepaskan akan mengakibatkan protein pembawa mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini memungkinkan molekul untuk memindahkan dari satu sisi membran ke sisi lainnya melawan gradien konsentrasinya. Pompa protein ini memastikan bahwa konsentrasi ion atau molekul tertentu di dalam sel tetap stabil, yang sangat penting untuk fungsi seluler. Pompa ion adalah contoh paling umum dari transfer aktif primer. Pompa ion ini juga bekerja untuk mempertahankan gradien ion yang tidak seimbang di seluruh member plasma. Contoh klasiknya adalah pompa natrium dan kalium. Pompa ini menggunakan energi dari satu molekul ATP untuk memompa 3 ion natrium keluar dari sel dan 2 ion kalium ke dalam sel. Proses ini penting untuk banyak fungsi, termasuk transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Yang ketiga ada pencipta gradien elektrokimia. Transfer aktif primer tidak hanya memindahkan zat, tetapi juga secara aktif menciptakan dan mempertahankan gradien elektrokimia di seluruh membran. Dengan memompa ion positif keluar dari sel, ia akan menciptakan perbedaan potensial listrik atau bisa disebut potensial membran. Gradien ini kemudian dapat digunakan sebagai sumber energi potensial untuk proses transport lain, seperti transfer aktif sekunder tidak langsung. Uji warna daun dengan larutan garam. Yang pertama, siapkan 2 gelas air. Lalu tuangkan garam di salah satu gelas. Kemudian aduk hingga larut. Setelah itu, masukkan 2 daun ini ke 2 gelas ini. Lalu tunggu 30 menit. Setelah 30 menit, daun yang berada di larutan garam lebih cepat layu dan kusam. Sedangkan yang ada di air biasa, dia tetap segar dan hijau. Kaitannya dengan transfer aktif, sel daun kehilangan banyak air akibat perbedaan konsentrasi. Untuk tetap hidup, sel butuh pompa ion dan mekanisme transfer aktif agar air dan mineral bisa kembali masuk. Jika energi ATP terbatas, daun akan cepat layu. Siapkan air hangat dengan kisaran suhu 40 sampai dengan 45 derajat Celcius. Pertama, kita masukkan ragi. Lalu aduk perlahan hingga rata. Dosen gula dan diaduk perlahan. Karena itu masukkan air yang sudah diaduk tadi ke dalam botol. Selanjutnya adalah contoh dari transfer aktif secara tidak langsung. Alat dan bahannya 2 gelas plastik, benang, dan tusuk gigi. Halo Sarah. Halo. Oke, praktik selanjutnya mari kita coba pengaruh konsentrasi garam terhadap osmosis pada kentang. Yang pertama, siapkan 3 gelas air berisi garam dengan konsentrasi yang berbeda. Di sini ada
air berisi garam 15%, yang kedua 10%, dan yang di sini 0 atau tidak diisi dengan garam. Selanjutnya siapkan kentang dengan ukuran yang sama. Masukkan kentang satu persatu ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu, diamkan sampai 30 menit atau 60 menit. Oke, ini ketiga hasilnya setelah kita diamkan selama 60 menit. Yang pertama, kentang dengan kadar yang paling tinggi. Dia lebih keriput dan lembek ya guys, ini lihat teksturnya. Selanjutnya dengan kadar 10%, dia masih agak segar tapi juga ya mulai membusuk. Dan ini yang kadarnya paling rendah, masih segar, masih kaku. Warnanya pun berbeda ya guys. Kita lanjutkan dengan praktek simulasi penyerapan glukosa dengan garam. Alat bahannya ada 2 gelas bening berisi air, garam, gula pasir, dan sendok. Langkah yang pertama, isi 2 gelas dengan air sama banyak. Nah, selanjutnya gelas 1 kita isi dengan garam secukupnya. Habis itu kita aduk sampai rata. Setelah itu masukkan gula secara bersamaan ke dalam 2 gelas. Aduk secara bersamaan dan kita akan melihat siapa yang akan lebih cepat larut. Nah, di gelas 1 gula akan lebih mudah larut karena air sudah mengandung ion Na+ dan C ini yang membantu melarutkan gula. Oke guys, selanjutnya ada praktek transfer aktif tidak langsung. Alat dan bahannya 2 gelas air dan garam, lalu air biasa. Langkah-langkahnya, isi gelas 1 dengan air plus garam, ini melambangkan konsentrasi ion tinggi di dalam sel. Gelas yang kedua, air biasa, ini melambangkan konsentrasi rendah di dalam sel. Selanjutnya tambahkan pewarna pada air yang berkonsentrasi tinggi. Setelah itu caranya, kita tuangkan air yang sudah diberi pewarna atau air yang konsentrasi tinggi menggunakan sendok ke dalam air konsentrasi rendah. Kita aduk. Warna itu terbawa ke gelas 2. Ini menggambarkan zat itu terbawa bersama ion karena adanya perbedaan konsentrasi. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok 4 tentang membran sel yang melakukan transfer aktif. Semoga materi yang kami berikan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.